Perseteruan panjang antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys akhirnya menemukan titik akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah yang dijatuhkan kepada Nikita Mirzani atas kasus pemerasan melalui media elektronik disambut lega oleh pihak Reza Gladys. Meski hukumannya lebih ringan dari tuntutan jaksa, keputusan ini dianggap sebagai bukti kuat bahwa tudingan pemerasan terhadap Reza Gladys selama ini benar adanya. Pengacara Reza Gladys, Surya Batubara, menilai keputusan tersebut sebagai kemenangan moral dan pembuktian hukum yang nyata. Surya juga menegaskan bahwa tidak satupun produk skincare milik Reza Gladys dinyatakan bersalah oleh pihak berwenang. Selama kasus bergulir, banyak pihak menuduh produk Reza Gladys berbahaya dan tidak terdaftar di BPOM. Namun semua tudingan itu terbantahkan melalui fakta hukum di pengadilan. Ia bahkan menantang siapapun yang masih meragukan kualitas produk tersebut untuk menempuh jalur resmi. Dengan putusan ini, pihak Reza Gladys merasa lebih percaya diri menghadapi fitnah serupa di masa mendatang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tapi dia senyum. Kenapa? Ada apa? Pastinya dalam hatinya dia merasa senang. Dia merasa menang, telah mengelecehin JPU, telah mengalahkan JPU. Kenapa begitu? Karena TPPU-nya tidak terbukti. Jadi meskipun dia didakwa, divonis 4 tahun, dia tetap happy. Artinya JPU tidak mampu membuktikan bahwa Nikita Mirzani melakukan tindak pidana pencucian. Oke, jadi hari ini Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan juga denda 1 miliar nih. Jadi menurut putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 28 Oktober 2025, Majelis Hakim menyatakan Nikita terbukti bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik terkait penyebaran informasi elektronik yang mengandung ancaman dan pemerasan nih. Namun yang menarik, dakwaan TPPU, tindakan pidana pencucian uang terhadap Nikita Mirzani dibebaskan oleh hakim karena tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan. Tuntutan awal oleh jaksa ke Nikita Mirzani awalnya itu lebih berat, diperkirakan 11 tahun dengan denda 2 miliar. Hakim mempertimbangkan faktor meringankan dan juga memberatkan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dianggap tidak mengakui terus terang perbuatannya. Itu adalah faktor pemberatnya katanya. Untuk faktor meringankannya, dia tulang punggung keluarga dan juga terdakwa memiliki tanggungan anak nih. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau misalnya memang sudah terbukti seperti ini, ya mau tidak mau dijalankan hukumannya. Nanti kan ada proses banding juga kan. Kalau misalnya terdakwa rasa keberatan dengan putusannya, ya terdakwa tinggal silahkan banding gitu loh. Ya mudah-mudahan kita juga bisa belajar banyak dari kasusnya Nikita Mirzani ini. Dan kita tahu apapun yang kita lakukan itu punya konsekuensinya. Coba kalau menurut kalian gimana? Apakah tuntutan 4 tahun ini terlalu berat atau terlalu ringan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selasa 28 Oktober 2025 jatuh vonis 4 tahun kurungan yang berawal dari wacana 20 tahun sampai ke tuntutan jaksa 11 tahun. Kita bicara di tuntutan jaksa yang 11 tahun. Seharusnya putusan hakim gak jauh-jauh dari situ. Semaksimal-maksimalnya turun dari 11 tahun adalah 7 tahun atau di atasnya sedikit. Gak mungkin tuh 6 tahun, 5 tahun. Tapi syukur alhamdulillahnya hari ini 2 pasal hilang. Yang tadinya tuntutan jaksa dengan 11 tahun adanya 3 pasal. Tinggal 1 pasal. Dan lucunya TPTBU itu hilang. Yo, whatever. Kita bahas masalah tuntutan. So, hakim juga nggak bisa ya langsung tiba-tiba, oh Nikita bebas. Oh nggak bisa. Ya jelas nggak bisa. Karena kan mereka satu mata rantai. Paham nggak sih di sini satu mata rantai? Yang diduga adanya ya kan, katanya diduga. Walaupun kali ini lisan gue sama hati gue berkata lain.
Diduga, ya bolehlah diduga dari lisan gue ya, diduga adanya suap menyuap, ya kan. Yang gue lihat sejak awal, gue kan ngikutin nih persidangan ya, dan gue sempat vakum untuk bahas karena persidangannya terlalu melawak menurut gue. Jadi kayaknya kalau dibahas tiap minggu nggak lucu gitu ya, nggak berbobot, gue ikut tolol gitu bersama jokes tersebut ya kan. Jadi better gue bahas di final result gelombang pertama. Ingat ya, ini gelombang pertama, bukan sidang pertama, gelombang pertama, karena masih ada banding, masih ada kasasi ya. Nah kalau sekarang dari yang harusnya sekitar tuntutan hakim itu, vonis hakim dari tuntutan jaksa itu sekitar 7 tahun something ya kan, bisa menjadi 4 tahun, ya nggak perlu dipertanyakan lah ya, nggak perlu lagi dipertanyakan karena memang analisa gue sejak persidangan ini ada, Nikita itu minimal ditahan 1 tahun deh, negosiasi antara si pengalir dan yang penerima aliran tersebut ya, irigasi maksudnya aliran sawah. Paham kan? Ya habis mau gimana? Pertama udah terima, yang kedua nggak akurat nih, fakta-faktanya nggak ngekluk begini, malah begini semua, malah dibuat begini. Jadi mau nggak mau ya udah minimal setahun deh. Makanya tuh ada proses diperlambat nih, sidang karet ya kan. Jadi biar mencapai 1 tahun, akhirnya vonis 4 tahun. Belum mengajukan banding. Lagian 4 tahun juga nggak dijalankan selama 4 tahun, berarti at least setengahnya, 2 tahun 8 bulan katakanlah. Nah, ini kita sudah menjalankan 7 bulan, ya kurang lebih 1 tahun 4 bulan, itu tanpa mengajukan banding. Dan gue yakin nih kita akan mengajukan banding bersama penasehat hukumnya. Ya nggak bakal terus bebas sih, enggak, tapi minimal setahun, maksimal nggak sampai 2 tahun. Itu sih yang gue yakini. Dan jangan lupa semuanya, dari sidang terbuka Nikita Mirzani ini bukan kita bisa belajar, dipertontonkannya secara langsung hukum Indonesia yang dapat seenaknya dipelintir oleh yang punya kuasa. Oke, salam apa nih? Salam malu-maluin ya. Semuanya tunduk sama duit. Oke, assalamualaikum. Fatimah Sidang. 4 tahun penjara dan denda 1 miliar atau digantikan dengan kurungan 3 bulan, dipotong masa tahanan yang sudah dijalani selama ini. Itulah hasil vonis akhir perjalanan panjang kasus Nikita Mirzani. Sedih sih, pas bangun tidur kebetulan aku scroll dan langsung pas banget nonton live-nya salah satu konten kreator juga pada saat Bapak Hakim ketok palu. Mungkin kalian juga sudah melihat video-video yang sudah beredar luas. Salut, bangga dengan Nikita Mirzani dengan vonis seperti itu. Dia masih terlihat tegar, dia masih bisa tersenyum dan masih berbesar hati untuk menyalamin Bapak Hakim. Lagi-lagi Bapak Hakim seperti JPU yang sebelumnya, dia menolak untuk berjabat tangan. Dan yang pasti dakwaan sama tuntutan 20 tahun ataupun 11 tahun penjara itu tidak terpenuhi seperti yang sudah dituduhkan dengan dalil pemerasan atau undang-undang TPPU, pencucian uang, dan itu semua tidak terbukti. Jadi buat pembencinya, stop bilang kalau Nikita Mirzani pemeras, karena itu semua tidak terbukti dan yang dituduhkan itu hanya undang-undang ITE, hukumannya di bawah 5 tahun. Tapi semua itu nggak akan berhenti di sini karena penasihat hukum Nikita Mirzani juga akan masih mengusahakan untuk banding, kasasi, dan mungkin ada rencana-rencana lainnya. Kasus ini sepertinya juga nggak akan berhenti di sini saja. Yang pasti akan melebar dan masih banyak instansi atau orang-orang di dalamnya yang akan terlibat. Seperti bukti-bukti flash disk yang sudah diserahkan ke majelis hakim waktu itu, sekarang pastinya akan diuji keasliannya, keabsahannya, dan jika itu terbukti, kasus ini dikondisikan, kasus ini dimarkuskan, pasti akan melebar. Seperti JPU dan hakimnya mungkin akan diperiksa dan orang-orang di dalamnya yang terlibat semuanya. Misalnya kayak si pendonor dananya itu pasti akan semua diperiksa. Dan buat geng sebelah, stop untuk mengatakan pemeras karena semua itu tidak terbukti, semua itu terbantahkan. So, kita tetap berdoa saja semoga ada keajaiban juga seperti yang sudah-sudah, kayak misalnya Tom Lembong dan segala macam itu
bisa dikeluarkan. Jadi kita butuh orang-orang seperti Nikita Mirzani di bumi Nusantara ini untuk menyuarakan kebenaran. So, kita semua pendukungnya tetap semangat dan percaya kalau keajaiban Tuhan itu memang ada. Satu lagi yang aku mau bilang, kalau semua ramalan atau tarot yang sudah lewat, yang sudah aku tonton itu nggak ada yang terbukti. Hanya Hart Gumai yang pernah bilang dia akan masuk dan terbukti. Luar biasa buat Hart Gumai. Semua prediksi ramalannya itu pasti akan terjadi.